Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas seputar Larissa Chow yang beritanya lagi heboh banget nih. Larissa Chow adalah sosok yang namanya sudah lama dikenal publik Indonesia, terutama di ranah media sosial. Dia dikenal sebagai seorang influencer muslimah, penulis, dan pebisnis yang perjalanan hidupnya sering menjadi sorotan. Dimulai dari menjadi mualaf, menikah hingga bercerai. Dia populer sebagai influencer yang sering membagikan konten seputar keluarga, gaya hidup, dan perjalanan spiritual yang menginspirasi banyak pengikutnya di media sosial. Larissa Chow mengawali karirnya sebagai makeup artist. Lalu setelah berhijab, dia mulai aktif membuat konten di media sosial. Selain aktif sebagai influencer, dia juga mengembangkan sejumlah bisnis yang bergerak di bidang fashion, seperti Larissa Chloe dan Kyung Misus. Lalu dia juga merilis buku yang berjudul Larissa, Sebuah Pilihan Hidup. Sebuah buku yang menceritakan tentang perjalanan spiritual dan tantangan hidupnya. Larissa Chow lahir dan tumbuh dalam keluarga Tionghoa yang cukup mapan. Sejak muda, dia dikenal sebagai pribadi yang lembut namun tegas dalam mengambil keputusan. Salah satu keputusan besar yang pernah dia ambil adalah ketika memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keputusan itu sempat mengejutkan banyak orang, tapi Larissa Chow menjalaninya dengan penuh keyakinan. Dari sinilah perjalanan hidupnya mulai mendapatkan perhatian luas, karena dia tidak hanya menjalankan perubahan spiritual, tetapi juga masuk ke dalam lingkaran keluarga besar seorang tokoh agama terkenal di Indonesia. Pertemuan Larissa Chow dengan Alvin Faiz, putra mendiang Ustadz Arifin Ilham, menjadi babak baru dalam hidupnya. Mereka menikah muda, dan pernikahan itu sempat menjadi sorotan besar. Publik melihat Larissa Chow sebagai menantu seorang ustadz ternama, dan kehidupannya otomatis berada dalam radar perhatian masyarakat. Dari pernikahan tersebut, Larissa Chow dikaruniai seorang putra yang kemudian menjadi pusat kehidupannya. Namun, rumah tangga mereka tidak bertahan lama. Setelah beberapa tahun, Larissa Chow dan Alvin memutuskan untuk berpisah. Perceraian itu menjadi salah satu titik balik dalam hidup Larissa Chow. Dia harus menghadapi stigma, komentar publik, dan tentu saja rasa sakit yang mendalam. Meski begitu, dia berusaha tetap tegar, membesarkan anaknya dengan penuh kasih dan melanjutkan hidup. Setelah masa sulit itu, Larissa Chow perlahan bangkit. Dia aktif di media sosial, membagikan kisah hidupnya, dan menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang mengalami hal serupa. Kehidupannya kembali menjadi sorotan ketika dia bertemu dengan Ikram Rosadi setelah dikenalkan seorang rekan. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Lalu pada 3 September 2023, Larissa Chow resmi menikah dengan Ikram di Bandung. Saat itu, Ikram memberikan uang sebesar Rp20.230.000 sebagai mas kawin untuk Larissa Chow. Pernikahan ini membawa harapan baru bagi Larissa Chow. Dia tampak bahagia, sering membagikan momen manis bersama suami, dan publik pun ikut merasakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika pada Juni 2024, Larissa Chow melahirkan seorang putri cantik. Proses persalinan Larissa memang berjalan lancar, namun sempat ada kondisi tidak terduga. Saat itu Larissa kekurangan darah. Alhasil, dia harus melakukan transfusi darah sampai 3 kantong. Tapi, semua sudah terlewati. Kehadiran putri kecil menjadi anugerah besar bagi Larissa Chow. Dia kini memiliki 2 anak dari 2 pernikahan berbeda, dan keduanya menjadi alasan utama dia terus berjuang. Larissa Chow sering menulis tentang betapa berharganya peran seorang ibu, tentang bagaimana dia ingin memberikan kasih sayang yang utuh, meskipun kondisi rumah tangganya tidak selalu ideal. Namun, kebahagiaan itu ternyata tidak bertahan lama. Sejak akhir tahun 2025, publik mulai melihat tanda-tanda keretakan dalam rumah tangga Larissa Chow dan Ikram. Keduanya memang masih saling follow di media sosial, tetapi foto-foto kebersamaan mereka di akun media sosial masing-masing perlahan menghilang.
Ikram sempat membuat sebuah postingan ulang tahun untuk anak mereka, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai kode bahwa ada masalah dalam rumah tangga mereka. Netizen menyoroti foto tersebut karena tidak ada sosok Larissa Chow, padahal itu kan foto ulang tahun anak mereka. Di sisi lain, Larissa Chow seakan mencoba membantah gosip perceraian dengan memposting foto kebersamaannya dengan keluarga. Kali ini lengkap bersama Ikram. Katanya dikutip dari detik.com, terkadang dia bukan berarti kalah, tapi demi ketenangan jangka panjang. Terkadang tidak membalas bukan berarti salah, tapi karena paham bahwa ini bukan menjadi tugas kita. Di kehidupan yang hanya satu kali ini, sayang rasanya kalau waktunya dipakai untuk membuktikan bahwa kita benar. Lebih baik menjalani hidup dengan lebih bahagia lagi, walaupun tidak selalu mulus. Yang penting apa? Jangan lupa makan. Netizen pun senang. Begini kata beberapa netizen dikutip dari detik.com. Gara-gara Cici nggak posting suami, banyak gosip aneh. Padahal, tujuannya justru menjaga rumah tangganya dari orang jahat. Jahat banget karena sampai membuat orang bahkan nggak berani posting foto suami sendiri. Alhamdulillah akhirnya Cici upload versi lengkap. Bahagia buat kalian. Kak, aku baca berita kakak di platform sebelah. Pedes banget. Tapi aku yakin itu semua fitnah. Seyakin-yakinnya. Yang kuat ya kak. Tapi gosip mulai muncul lagi. Sekali lagi karena foto-foto kebersamaan keluarga mereka yang menghilang dari akun media sosial masing-masing. Larissa Chow juga sempat menulis di Threads. Seakan kini hanya ingin fokus dengan anak-anak. Begini katanya, selalu berusaha supaya anak-anakku bangga sama mamanya. Bahagia punya mama seperti aku. Fokus aku mengurus anak-anak, hidup yang tenang, cari uang, manfaatin waktu sama orang-orang tersayang, dan jalanin hidup dengan baik. Beberapa saat kemudian, pada Juni 2026, Larissa Chow segera menjadi headline di berbagai media. Dia dikabarkan resmi menggugat cerai Ikram Rosadi di Pengadilan Agama Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Sidang perdana digelar pada 15 Juni 2026. Kabar ini dikonfirmasi Larissa Chow lewat tulisannya di Threads. Dalam pernyataannya, Larissa Chow menyebut bahwa keputusan untuk bercerai adalah keputusan yang berat, tetapi tepat. Dia menekankan bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika sudah ada anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Namun, dia merasa bahwa langkah ini adalah jalan terbaik demi ketenangan hidupnya. Larissa Chow tidak ingin terus berada dalam hubungan yang membuatnya tidak bahagia. Dia memilih untuk melangkah maju, meski harus menanggung rasa sakit dan beban sebagai seorang ibu tunggal lagi. Begini katanya, sambil menampilkan foto dari kantor hukum yang ditunjuknya untuk mendampingi dan membantu di seluruh proses perceraiannya kali ini. Saya akhirnya dapat berbagi bahwa saya telah memutuskan untuk bercerai dan melanjutkan hidup saya. Itu bukan keputusan yang mudah, tetapi itu adalah keputusan yang tepat bagi saya. Kondisi Larissa Chow sekarang adalah seorang perempuan yang berusaha untuk menata hidupnya kembali. Dia fokus pada anak-anaknya, baik putra dari pernikahan pertama maupun putri dari pernikahan dengan Ikram. Larissa Chow ingin memberikan kasih sayang penuh kepada mereka, memastikan bahwa meskipun tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh, anak-anaknya tetap merasakan cinta dan perhatian. Dia juga tetap aktif di media sosial membagikan kisah hidupnya dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di setiap berita perceraian Larissa Chow, sering muncul dugaan kalau Larissa Chow lah yang melakukan perselingkuhan. Di perceraian kali ini, Larissa Chow secara terbuka memberikan klarifikasinya seperti ini. Gak mempan bertahun-tahun fitnah soal masa lalu. Sekarang pakai akun-akun banyak berkedok netizen di Thread dan Instagram buzzer juga. Fitnah ngatain aku selingkuh. Di pernikahan yang sekarang, maaf ya, aku sangat setia sama beliau. Dari awal sampai akhir memutuskan menggugat cerai, tidak ada satu kali pun mengkhianati mantan suami. Kalau iya aku selingkuh, aduh udah jadi tempe kayaknya selingkuhannya sama beliau dan teman-temannya. Hubungan kami juga baik, jadi stop jahat, dunia udah mau kiamat. Begitu guys, pernikahan itu ribet ya ternyata. Buat orang biasa aja ribet, apalagi buat public figure. Yang di dalam ngejalanin pernikahan belum tentu mudah, belum tentu enak, tapi dihakimin mulu dari luar. Kalau pacaran, putus ya putus aja. Kalau pernikahan, cerai.
bikin stres, habis itu jadi aib, jadi bahan omongan. Pacaran nggak nafkahin, ya udah. Menikah nggak nafkahin, pas masih pacaran curhat ke teman nggak apa-apa. Kalau sudah menikah curhat dikira umbar aib. Pacaran jalan sendirian, ya udah. Kalau udah menikah, jarang posting foto aja dikira cerai. Pergi kondangan sendirian dikira ada masalah. Kelihatan bertengkar sesekali dikira sepanjang pernikahan ribut. Punya teman lawan jenis dikira selingkuh. Sebelum nikah hidup udah baik-baik aja karena mempersiapkan yang terbaik. Ternyata habis nikah bisa kena zong. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.